Maka ketika saya podcast ditanya, Gus, setuju nggak dengan bahasa membela Allah? Saya bilang, Allah itu tidak butuh dibela. Kenapa? Karena Allah itu maha qawi, maha kuat. Allah itu maha besar. Allah itu raja di raja. Kok kita mengatakan membela Allah, berarti seolah-olah kita lebih kuat dibandingkan Allah. Ini yang disebut penyelewengan ilmu hakikat. Secara hakiki Allah juga tidak perlu disembah. Allah tidak butuh manusia manapun menyembahnya. Tetapi manusia semacam apa kita ini jika diperintah Tuhannya untuk menyembah tapi tidak mau. Dalam hal ini bukan Allah yang butuh disembah, tapi kita yang perlu dan butuh menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dalam konteks ini. Sama, Allah juga tidak butuh dibela. Secara hakiki, siapa yang bisa membela Allah? Wong Allah itu maha kuasa. Tapi dalam konteks ini, kita hidup di dunia ini, hukum yang berjalan itu hukum sebagaimana mestinya. Yang kafir bisa menang ketika kuat, yang muslim bisa kalah ketika mereka lemah. Menang dan kalah itu bukan perkara yang penting. Yang paling penting adalah perjuangan. Maka manusia macam apa kita ini jika Tuhannya dihina di dunia, kemudian diam saja, tidak mau menunjukkan pembelaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia macam apa kita ini ketika syariatnya ingin ditegakkan, kemudian dihalang-halangi, kemudian menyerahkan urusan. Uslah ya Allah, terserah urusanmu, saya enggak ikut-ikut ini agamamu. Manusia semacam apa jika berjalan seperti itu? Maka ketika kita membela agama Allah, membela Islam, membela Al-Quran, bukan berarti kita membela Allah secara hakiki. Tapi kita sedang berjuang menunjukkan diri kepada Allah bahwa kita ketika ada penghinaan, ada pelecehan terhadap agama tidak diam saja. Selain daripada itu, menolong agama Allah, menolong dakwah Rasulullah SAW, membela Al-Quran itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Ayatnya jelas dalam surat Muhammad ayat ke-7, ya ayyuhalladzina amanu intang surumloha yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Jelas ini adalah ayat yang tegas. Dan sebagai catatan, kalau Anda mau memperhatikan di dalam logo Banser itu ada kalimat yang tertulis nahnu ansarullah. Itu sebabnya kawan-kawan Ansor itu memiliki nama Ansor. Maka sampai di sini apakah kemudian logo Banser ini salah? Jadi lagi-lagi ini aneh ya gimana ya? Kayak nggak teliti gitu loh sama logonya sendiri. Setidaknya ada 2 orang yang sudah saya temukan menyatakan pernyataan yang sama dengan Gus Miftah ini. Salah satunya adalah Mbah Sujiwo Tejo itu. Dalam konteks ini pemahamannya sama-sama saja. Allah tidak perlu dibela karena Allah itu sudah maha kuasa. Ini adalah logika yang paling buruk. Kenapa? Karena dia tidak memahami bahwa konteksnya di hidup di dunia ini adalah perjuangan. Dan kita menang atau kalah itu bukan urusan, yang penting kita berjuang. Disitulah penilaian Allah kepada kita. Itu satu poin. Berikutnya, saya ingin mendengar sampai habis. Kalau kita mengatakan membela Islam, berarti kita mengatakan Islam tidak sempurna. Padahal Islam itu sempurna, yang tidak sempurna kita. Membela Islam artinya menyatakan Islam itu agama yang tidak sempurna. Ini logika dari mana ini? Ini sama sekali nggak terkorelasi. Jadi kalau dalam dunia akademis itu ada tes potensi akademik ya. Dalam tes potensi akademik itu orang itu ketika berpikir itu dari awal sampai akhir itu harusnya bersambung. Nah ini sama sekali tidak ada hubungannya. Jadi kita lewati saja. Ini logical fallacy. Gagal pikir, ya bahasanya seperti itu. Makanya dari dulu kenapa saya nggak setuju dengan front pembela Islam. Karena bagi saya yang butuh dibela bukan Islam, tapi orang Islam. Bukan hanya orang Islam yang butuh dibela, bukan hanya kiainya yang butuh dibela, tapi Islam butuh dibela dalam konteks berjuang menegakkan syariat agama Allah. Ini tuh ya Allah, gimana ya cara berpikirnya itu. Tidak setuju dengan adanya front pembela Islam karena front pembela Islam menyatakan sebagai pembela Islam. Lah itu logo Banser itu kalau mau diteliti itu ya muncul itu nahnu ansarullah. Apa enggak sadar itu? Itu minimal logonya sendirilah ngerti itu kata-katanya seperti apa. Nahnu ansarullah itu pernyataan tegas bahwa kita adalah penolong Allah. Terus mau gimana itu? Apa mau logonya dihapus diganti? Soal adab sama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari nanti. Logika-logika semacam ini sekarang ini marak di kalangan masyarakat. Jadi dia itu cukup menarik logikanya karena menggunakan pendekatan hakikat. Tapi ilmu hakikat pun jika tidak dibarengi dengan pemahaman syariat yang matang, maka nantinya akan jadi penyelewengan.
penyelewengan. Dan penyelewengan adalah salah satunya ya ini. Jadi secara hakiki Allah itu juga nggak perlu disembah. Tapi kenapa kok kita menyembah Allah? Itu artinya bukan Allah yang butuh disembah, tapi kita yang butuh menyembah Allah. Demikian juga membela Allah. Bukan Allah yang butuh dibela, tapi kita yang perlu membela Allah. Dalam konteks kita menunjukkan kepada Allah bahwa ya Allah, aku nggak diam saja saat ini terjadi. Saat ini berlangsung penghinaan terhadap agamamu, pelecehan terhadap Al-Quran, penghalangan terhadap penerapan syariat. Aku nggak diam ya Allah, aku melakukan apa yang aku mampu. Dengan menggunakan tangan atau menggunakan kekuasaannya jika mampu. Kalau tidak mampu maka menggunakan lisannya. Jika tidak mampu juga maka setidaknya hatinya tidak sampai rela melihat sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Harus ada ingkar bil qalbi. Yang semacam ini, yang terakhir ingkar bil qalbi ini adalah selemah-lemahnya iman. Saya kira itu saja untuk jawaban pada Gus Miftah. Mudah-mudahan sampai kepada orangnya.